Bismillahirrahmanirrahim. Ini poinnya. Tempat khusus untuk mendekat kepada Allah. Tidak harus berada di masjid. Mihrab itu salah satu di antara 3 tempat istimewa yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antara fungsinya mihrab, mempercepat terkabulnya doa plus mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Itu rahasia besar. Nanti ada 3 tempat dalam Quran. Nanti ada masjid, ya disebutkan pertama di Quran surah kedua ayat 114. Nanti ada musalla, disebutkan pertama di Quran surah kedua ayat 125. Kemudian yang ketiga ada mihrab. Ini yang pertama disebutkan di Quran surah ketiga Al-Imran ayat ke-37. Saya tidak mau berbincang tentang ini. Yang saya ingin bincangkan adalah, perhatikan kalimatnya. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam yang sedang ibadah di mihrab, mendekat kepada Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Semua yang dibutuhkan sudah ada di mihrabnya, bahkan sebelum Nabi Zakaria mengantarkannya. Perhatikan ayat ke-37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Jika orang tua sudah berikhtiar dengan baik sejak di kandungan, doanya dimaksimalkan, dicari orang baik untuk mewujudkan visinya, dicarikan tempat terbaik untuk mendidiknya, maka Allah akan terima semua ikhtiar orang tua itu. Jadi kalau Anda jadi orang tua yang dekat dengan Allah, Anda rencanakan anaknya, cari guru yang benar, cari tempat yang baik, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, maka semua ikhtiar Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diterima, wa ambataha nabatan hasana, maka Allah akan menjaga anak Anda sampai dia tumbuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa menjaganya di dalam rumah, tapi siapa yang memastikan anak Anda mendapatkan teman terbaik ketika di sekolahnya? Rizki yang halal, makanan yang benar ketika dia belajar. Karena tak jarang orang tua mendidik di rumah, tapi anak mendapat pengaruh yang tidak baik di luarnya. Maka teman-teman, nanti banyak kisah di Quran, di lain kesempatan saya akan kisahkan bagaimana kisah orang tua menitipkan anaknya kepada Allah, dan ketika direncanakan pembunuhan kepadanya, Allah lah yang menjaga sampai dia jadi orang besar di kemudian hari. Baik. Kembali ke sini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria akan mengirimkan kebutuhan Maryam di mihrabnya, sudah ada di dalamnya rizki. Rizqa, makanan itu rizki. Masya Allah. Pakaian itu rizki. Mau ngantar makanan, makanan sudah ada di dalamnya. Kalau musim jeruk, ada jeruk, itu biasa. Bukan musim jeruk, ada jeruk, itu yang tidak wajar. Masuk ada, masuk ada. Ketenangan itu rizki. Tenang orangnya. Ingat, rizki itu jangan selalu diartikan teman-teman sekalian dengan harta yang dipegang. Ketenangan tidak dipegang, tapi itu rizki kadang lebih penting daripada yang dipegang. Ayo antum, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Tidak ada yang ketiga, jangan nekat. Pilih ketiga, keluar dari sini. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Semoga Allah ampuni dosa antum. Ayo sini. Dan saya juga. Fokus. Keturunan itu rizki. Awas, keturunan itu rizki. Yang mau saya sampaikan, begitu mendapati ini semua bingung Nabi Zakaria. Pada saat itu heran, maksudnya bertanya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Setiap saya antarkan sudah ada. Beliau mengerti sebetulnya ini dari Allah, paham. Tapi beliau ingin mengkonfirmasi kembali, dari mana, bagaimana cara mendapatkan ini? Amalan kamu apa? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Nah, kalimat ini yang mau saya bagi dengan kita semua. Perhatikan poinnya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki pada siapa yang ia kehendaki tanpa batas. Perhatikan, kalimat Quran yang mengatakan Allah akan memberikan rizki pada siapa yang dikehendaki. Ini kan khusus. Tidak semua orang bisa meraih itu. Apa antum kira antum di kamar, astagfirullah, 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 apal ya Allah, apal, ada apal? Belum tentu. Belum tentu. Ini kekhususan. Ada orang mengamalkan amalan tidak dapat ini. Ada orang mengamalkan satu amalan mendapatkan kekhususan. Maka kalimat Qur'annya ketika mengabadikan kalimat Maryam mengatakan, innallaha yarzuqu may yasha. Allah memberikan rizki pada siapa yang dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa batasan. Perhatikan cara baca Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak menyimpulkan berarti Maryam dikhususkan dan saya tidak mendapatkan bagian itu.
Cara baca Nabi Zakaria, kalau Maryam mendapatkan kekhususan itu dan dikehendaki oleh Allah, bagaimana caranya saya supaya menjadi yang dikehendaki seperti Maryam? Itu cara bacanya. Maka disimpulkan oleh Nabi Zakaria, barangkali mihrab ini, saya belum ada mihrab, Maryam punya mihrab. Maka disitulah kemudian di mihrab itu Nabi Zakaria sholat bermohon kepada Allah. Di mihrabnya. Sebelumnya berdoa biasa, doa. Diabadikan di Quran surah 19 dengan nama Maryam. Dari ayat kedua sampai dengan ayat 11-nya. Tapi yang paling menarik, belum ada jawaban. Begitu kemudian di mihrab dilakukan seperti Maryam mengerjakannya, ayat 38-nya, buka paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria kemudian mulai bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Beliau berkata, ya Allah yang memberi tanpa batasan. Sifat Allah memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Ini adab dalam Al-Quran. Kalau Anda ingin bermohon, di antara adabnya cari kalimat-kalimat nama-nama Allah yang mulia, Al-Asma'ul Husna sebelum permohonan. Itu ada kaidahnya di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111. Fokus di ayat 111-nya. Ya. Qulid'ullaha awid rahman. Jika Anda punya masalah, persoalan, jangan mengeluh, kata Quran. Ingat, kalau ada ayat perintah keluhan, saya orang pertama yang akan mengeluh pada masa ini. Tapi tidak ada ayat keluhan, kata Allah, daripada mengeluh, katakan ya Allah, minta. Sebut namanya. Anda keluar mau berangkat ke sini, tiba-tiba macet. Jangan mengeluh. Ya, macet. Bikin status ceklik, maunya sih kali Ihsan, cuman macet. Tidak akan menghilangkan kemacetan. Sebut nama Allah, ya Allah, minta, mohon, berdoa. Awir Rahman, tak sebut namanya. Tapi yang hebat, lihat ujung ayatnya. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kapanpun Anda punya permintaan, maka Allah punya nama spesifik yang indah terkait dengan kebutuhan Anda itu. Kalau sedang susah, sebut namanya Ya Al-Fattah. Ya Allah, Ya Al-Fattah. Iftah li abwabal khair. Kalau Anda sedang mendambakan rezeki, sebut namanya Ya Razzaq. Kalau yang ada iseng di pekerjaan, Anda minta dilindungi, sebut namanya Ya Al-Malik, Ya Al-Jabbar. Kesulitan banyak, sebut namanya Ya Sabar. Nggak usah disebut semua, nanti Anda repot. Ya Allah, Ya Al-Malik, Ya Al-Qudus, Ya Rahman, Ya Rahim, dan sebagainya. Anda nggak minta, dikasih, repot Anda. Cari yang sesuai. Nah, Nabi Zakaria divonis oleh medis dan klinis, tak mungkin punya keturunan. Kata mereka, fisiknya sudah letih, rambutnya memutih, dan istrinya divonis monofos dan mandul, mustahil punya keturunan secara medis. Tapi beliau menyebut nama Allah yang memberikan tanpa batas, yang tanpa ada sifat mustahil. Namanya Wahhab. Kalau ingin dipercepat, minta dengan tolabul amri, permohonan mendesak. Maka singkat kalimat Wahhab dengan hab namanya. Hab. Rabbi habli, habli. Kalau yang diminta untuk banyak, hablana, Rabbana hablana. Beliau memohon di mihrab langsung mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli billadunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka bilang istriku tidak punya keterbatasan, ya Allah. Mustahil punya keturunan. Dia monofus, dia divonis mandul, saya pun sudah letih, saya sudah berambut putih dan sebagainya. Mereka katakan mustahil. Tapi saya yakin Engkau yang tidak punya batas. Innaka sami'ud du'a. Mohon berikan darimu saja ya Allah, bukan dari yang lain. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermunajat? Anda tahu apa yang terjadi? Begitu bermohon seperti itu, lihat ayat 39-nya, seketika langsung dikabulkan. Fanadatul malaikah, tanpa jeda pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf fa, huruf menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan tidak ada jeda. Jadi begitu selesai berdoa, seketika dikabulkan. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba dikabulkan doanya seketika, sedangkan beliau baru selesai berdiri berdoa, belum selesai doanya, belum selesai sholatnya, baru berdiri selesai doa, turun malaikat mengatakan, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menofus dan mandul bayi hidup, kata Allah, kamu panggil saya yang tidak punya batas, saya berikan yang mustahil menurut manusia. Maka kalau nanti saat Dzulhijjah ada amalan-amalan khusus mayyasha, maka maksudnya bukan untuk mengkhususkan sementara orang, tapi itu dorongan kepada kita untuk naik derajat menjadi orang yang dimaksudkan dalam kategori khusus itu. Paham maksudnya? Baik, jadi kalau nanti saya sebutkan khusus kemudian umum, ini yang standar,
ya maka naikkan level kita dari yang standar kepada yang khusus. Siap insya Allah? Baik. Dzulhijjah tahun kemarin umum, sebelumnya umum, sebelumnya umum. Kalau tahun ini belum menaikkan derajat kita pada yang khusus, antum mau tunggu berapa tahun lagi? Sekarang kalau sudah paham ini, mari kita turunkan. Sallallahu alaihi